alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati, yang insya Allah beliau hadir pada kesempatan sore hari ini, yaitu Ibu Penasehat dari Majelis Ta'lim An-Nubala, Ibu Profesor Dr. Hajah Nabilah Lubis. Kemudian salam dari Ibu Profesor Amani Lubis, sepertinya beliau tidak bisa hadir karena kesibukan, dan tidak mengurangi rasa sayang beliau kepada kita semua. Dan beliau kemarin mengucapkan tabarakallah Bu Pipil, saya takjub, saya berterima kasih. Alhamdulillah ibu-ibu semua. Kemudian yang saya hormati para asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan yang saya cintai, Ibu Majelis Ta'lim Bala, dan yang saya sayangi pula, yang saya cintai, para undangan, kemudian beserta Adinda, Ananda yang saya sayangi. Mudah-mudahan kehadirannya di sini insya Allah menjadi perekat hubungan silaturahmi kita selama ini. Yang biasa hadir makin dekat, yang jarang hadir makin merapat ya, dan mengenal kita di sini insya Allah. Kemudian karena kita alhamdulillah sudah dipersatukan oleh Allah, dihadirkan di tempat yang mulia ini beserta orang-orang yang mulia dalam kajian ilmu yang mulia. Oleh karena itu, mari kita memuji Allah dengan ucapan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang saya sayangi, yang saya kasihi, yang saya cintai, udah saya sebutkan tadi apa yang akan saya sampaikan di depan ini, yaitu akan mengupas, insya Allah tolong saya mohon kepada Allah untuk memudahkan cara penyampaiannya. Allah mengilhamkan ilmunya sehingga saya untuk menyampaikan dan ibu mudah untuk menerimanya. Insya Allah saya menyampaikan tentang fikih darah wanita. Kalau sebelumnya kita suka mendengar fikih tentang haid, biasanya muharram gitu ya. Saya kalau ngajar Bu, yang ibu belum biasa datang ke pengajian ini, ngajarnya bukan seperti orang ceramah yang menggebu, terus orang bisa tertawa terbahak-bahak ya. Kalau saya enggak, saya kajian, saya tuntas. Biasanya kalau masalah aku aja, saya kupas tuntas dari A sampai Z. Masalah lagi, masalah besar dari A sampai Z. Tidak hanya dalam satu pertemuan, harus ulang sampai perempuan biasanya darah yang terkenal adalah darah haid. Darah haid itu apa? Langsung ke pengertian ya, biar nanti keterangannya. Ad-damul kharij min aqsarihil mar'ati ala sabilis sihat fi awqatin mahsusah. Ini enggak saya tanya Bu. Ibu enggak ada yang bakal hafal, nanti penulis juga bingung, cepetan. Nah, kalau artinya mungkin ya, yaitu darah yang keluar dari seorang perempuan karena sebab-sebab dia sehat. Nah, itu darah haid Bu. Karena sebab-sebab dia sehat dalam tempo waktu tertentu dan umur minimal tertentu. Jadi darah yang keluar dari seorang perempuan, rahim perempuan karena sehat, kemudian tempo waktunya tertentu ya, tempo waktunya tertentu, umurnya tertentu. Dia
keluar pada wanita minimal umur 9 tahun. Ya Bu ya. Nah, jadi kalau belum 9 tahun berarti itu bukan darah umur 7 tahun udah keluar darah haid. 7 tahun itu masih kelas 1 atau kelas 2 ya. Berarti bukan, itu harus dilihat. Nah, kemudian haidnya itu waktunya tertentu kan? Nah, kalau haidnya sampai 20 hari terus-terusan itu bukan haid. Ada campuran istihadah di dalamnya. Nanti akan kita bahas. Itu dulu. Yang kedua nifas. Itu tadi haid ya, Bu ya. Nifas itu apa sih? Adamul kharij min rahimil lati akibatal wiladah. Darah yang keluar dari seorang perempuan karena setelah bersihnya melahirkan. Kok bersihnya melahirkan? Karena ada yang melahirkan belum beres, Bu. Anaknya 4, kembar 4. Ini keluar 1. Besok yang 2, besok lagi yang ketiga, besok lagi yang 4. Ada yang begitu, Bu. Atau hari 2, 3 hari kemudian 2 lagi. Nah, ini kalau belum keluar semua itu berarti belum nifas. Jadi dia kalau belum semua kan, kalau puasa harus puasa. Nah, begitu ya. Baru dengar ya? Iya. Nah, itu. Jadi karena ada pengalaman berapa bulan kemudian lahir lagi cabang bayi yang kedua. Itu berarti dia belum nifas walaupun sudah melahirkan anak yang pertama. Dia kembar contohnya ya. Kemudian kalau darah istihadah berarti darah yang keluar dari wanita bukan karena sebab haid tadi dan bukan karena sebab nifas tadi. Itu aja Bu ya. Nah, nifas yang pertama. Jadi darah haid itu artinya bahasa kita. Ibu tahu nggak haid itu apa? Menstruasi itu haid, Bu. Artinya keluar darah. Artinya darah yang mengalir. Itu secara bahasa. Kalau secara istilahnya itu darah yang mengalir dari ujung rahim wanita, kemudian setelah dia balik minimal umur 9 tahun kurang 16 hari. Itu yang terkenal dalam mazhabnya Syafi'iyah. Jadi ibu harus satu anak ibu umur 9 tahun nih. Dia secara hijriah ya. Dia lahirnya contohnya bulan Muharram. Berarti kalau hari umur 9 tahun kurang 16 hari kemudian keluar darah haid, maka itu dinamakan haid. Tapi kalau belum sampai 9 tahun kurang 16 hari, kurangnya 6 bulan, 8 bulan, berarti bukan haid. Kalau istihadah dia kita suruh sholat, suruh puasa dan lain-lain. Ya. Nah itu dari ujung rahim perempuan karena saya kemarin ikut dari dinas keluarga berencana, keluarga yang sehat. Nah di rahim itu perempuan umur 9 tahun ketika dia sudah subur tidak dibuahi oleh sperma, maka dia akan menjadi darah yang busuk. Darah yang busuk tadi itu keluar mengalir dari rahim kita. Nah ibu-ibu alhamdulillah yang keluar ya darah hamil itu berarti sehat Bu. Nah itu dalam keadaan sehat tanpa sebab tertentu dan keluar pada jadwal waktu yang sudah dikenal. Kalau ada seorang perempuan keluar darah 7 hari banyak darah keluar. Kemudian ditanya sama suaminya, Neng haid? Enggak, aku ini kemarin baru operasi tumor contohnya. Karena baru operasi tumor, maka darahnya keluar terus-terusan selama seminggu. Bukan jadwal waktu haid. Berarti itu darahnya istihadah, bukan darah haid. Walaupun keluarnya banyak dan umurnya sampai seminggu gitu, 10 hari. Atau ada anak jatuh kecelakaan. Nah, ibu umurnya udah 12 tahun. Kemudian habis kecelakaan keluar darah, dia pakai pembalut.
Itu haid apa istihadah? Nah, ibu udah ngerti berarti ya? Bukan karena sakit, penyakit, kah, tumor, kah, habis operasi kah gitu ya, yang keluar itu bukan karena itu bu, atau karena kecelakaan jatuh, atau karena habis pasang apa implan apa ya? Spiral. Kalau pasang spiral kok jadi keluar darah banyak dan darahnya seger biasanya bu kalau istihadah, enggak hitam biasanya ya bu ya. Ya, kita tentang darah haid ada di ayat apa? Nah, nanti kita bahas ya bu ya. Darah haid ini ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 222. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Nah itu. Jadi kalau ada seorang perempuan yang haid, bertanya tuh pada zaman Rasulullah, ya Rasulullah haid gimana? Wa yas'alunaka 'anil, kata Rasulullah itu darah kotor. Huwa azan itu kotor bu. Karena dia kotor, wala taqrabuhunna, suami nggak boleh deketin daerah yang keluar darah tadi, nggak boleh bu. Jadi ibu kalau mau, suaminya mau dulu yang kenceng, kalau bisa pakai gembok. Karena apa? Takutnya suaminya enggak, karena lagi nggak keras, nggak apa-apa kali masuk. Kata si neneknya enggak boleh ya, kalau gitu pakai gembok bu. Nyari dulu dia kuncinya, enggak dibuang ke kolong sama istrinya. Kenapa? Takut enggak nah, tapi selain daerah itu, kalau suami ibu mau, ibu nggak boleh nolak. Neng, yang daerah itu kan kagak boleh, daerah yang lain boleh kan? Kata Bu Vila boleh, ya boleh, udah diserbu yang lain. Nggak apa-apa, dari atas, dari bawah ke atas, selain yang daerah terlarang tadi boleh. Selain itu boleh ibu bebas-bebasnya pikir balik juga. Itu ya bu ya. Nah, kenapa ayat ini turun? Nih, ayat ini turun begini bu. Dulu pada zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi kalau istrinya sedang haid diusir, suruh pulang ke rumah, mertua indah, mertuanya dia gitu, punya dia disuruh pulang. Dia nggak dinafkahi, kemudian nggak dikasih makan. Udah sama-sama, aku nggak butuh kamu dalam waktu seminggu, dalam waktu 1 hari tergantung haidnya, diusir bu. Maka ketika Nabi kita Nabi Muhammad yang mulia datang, kata Rasulullah nggak boleh begitu sekarang. Sekarang silahkan makan bersama, silahkan mandi bersama, silahkan tidur bersama. Yang tidak boleh hanya duhur. Kan? Apa duhur? Kemarin saya udah ngajarin kemudian duhur. Kamu filah duhur. Kemudian anaknya udah berapa? Udah 3 ya bu ya? Masya Allah. Duhur itu bu. Ibu juga ngerti. Saya nggak ngerti bu. Saya masih polos. Nah, jadi boleh seorang istri, suami menyetubuhi istrinya kalau berhenti darah. Tapi bukan itu bu. Syaratnya ada 2. Kalau di mazhab kita Syafi'i. Yang kedua, kalau sudah mandi janabah. Mandi janabah itu apa bu? Mandi wajib. Ada tata caranya, ada doanya. Nah setelah itu boleh digauli. Nah kalau dalam mazhab Hanafi, nih ada sedikit saya akan mengupas 4 mazhab ya bu. Kenapa? Karena di sini kayaknya ada yang mazhab Hanafi juga. Kenapa? Banyak dari Turki, Afghanistan, ya yang banyak apa namanya bu? Yang Syria itu apa ya mereka? Bukan pendatang, imigran ya yang ditampung di Indonesia. Beda-beda bu cara ibadahnya, cara fikihnya. Nah itu. Jadi kalau Imam Syafi'i itu harus mandi janabah dulu baru boleh berhubungan, boleh campur. Kalau Hanafi yang penting dia sudah 10 hari. Yang penting darahnya udah berhenti, suaminya nggak tahan. Aku mau mandi dulu, kagak usah. Udah nggak tahan nih, ya. Udah aja. Itu kalau Imam Hanafi boleh, tapi Syafi'i nggak boleh, harus mandi dulu. Nah, kemudian warna darah haid itu ada berapa?
Nah, ibu-ibu kan suka merasakan ya. Pertama apa Bu yang tahu? Warnanya ada yang hitam. Hitamnya hitam pekat. Masih darah haid Bu. Kemudian warnanya merah. Kemudian warnanya coklat. Nah, Bu Vila suka ada plek-plek dikit coklat. Itu juga masih bisa warna darah haid. Ada kuning. Ibu kan suka ada kuningnya dikit ya. Kemudian agak putih kekuningan. Jadi warnanya ada 5 ya. Ada hitam pekat, ada merah, ada coklat. Nah, ibu perhatiin nih. Jadi nggak nanya saya lagi. Kuning atau putih kekuningan. Nah, itu warna darah haid umumnya. Menurut kitabnya Fikih Al-Wahbah Al-Juhaili. Saya baca di situ kemudian saya kutip ke sini. Nah, itu. Ini problematikanya belum ada nih, Bu. Kemudian darah itu dikatakan darah haid. Nah, satu ya Bu ya. Syarat darah haid itu dikatakan darah haid keluarnya bukan karena melahirkan, bukan karena sakit atau bukan karena kecelakaan. Satu ya Bu ya. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi udah sebabnya. Nah, yang kedua, syarat dia darah haid didahului masa sucinya, intervalnya tenggang. Masa suci itu Bu interval, tenggang ke masa haid selanjutnya minimal 15 hari. Minimal 15 hari. Masa suci, masa tenggang, masa interval minimal 15 hari. Ini yang biasa haid 7 hari. Nih, tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian tanggal 7 tambah 15 berarti harus 22 hari kemudian. Jangan 22-nya bukan ada mandinya itu berarti tanggal 8. 8 sama 15 berapa Bu? 23, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Berarti haid yang kedua itu di hari yang ke-23. Kenapa disebut haid hari yang ke-23 Bu? Karena batas intervalnya, kosongnya, sucinya harus 15. Kalau ibu haidnya hari tambah 15 berapa? 20. Berarti haidnya hari ke-21. Bisa dipahami Bu? Jadi intervalnya harus 15. Haid yang kedua 20, hari ke-21. Berarti kalau ibu datang haid tanggal 20, haidnya 5 hari nih. Kemudian tanggal 20 udah datang lagi. Itu namanya bukan darah haid. Darah kalau darah istihadah berarti ibu harus sholat, harus puasa, boleh melayani suami dan sebagainya. Walaupun banyak keluar, berarti lah kalau ibu kagak tahu ininya kemudian tiba-tiba tinggalin sholat, dosa nggak? Saya sudah pengen sekali ini. Nah, udah nggak dosa lagi saya. Kemarin saya masih dosa Bu. Ada ibu nanya lagi. Jangan dia nggak sholat nih, kenapa nanya terus? Kenapa? Karena menyangka itu darah haid. Banyak permasalahannya Bu. Ini baru 5 hari. Gimana kalau yang banyak gitu ya? Kemudian itu tadi ya Bu ya. Darah itu intervalnya 15 hari. Kemudian darah haid itu paling banyak berapa hari Bu? Paling banyak 15 hari. Darah itu paling banyak 15 hari. Jadi ibu kalau haid mulu nih tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah ditunggu tanggal 10 kok masih ada aja. Emang kenapa? Karena paling banyak maksimal haid itu 15 hari. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi ibu kalau seandainya ada orang yang haidnya lebih dari 15 hari, 16 masih, 17 masih, 18 masih, 19 masih, berarti darah yang rumet itu karena ada istihadahnya. Itu yang bikin rumet Bu. Tadi kan dibilang darah haid itu paling banyak 15. Tapi kalau darah
lebih dari 15 hari sampai 18 hari, berapa dia darah haidnya? Ayo, ada yang tahu nggak? Bukan 15. Bukan 15. Tergantung kebiasaan. Kalau dia terbiasa. Kalau dia terbiasa baru pertama. Contoh, ada anak umur 9 tahun. Kemudian darah haidnya tiba-tiba 20 hari. Berapakah darah haidnya? 15. Bukan 15. Ambil secara umum berapa? 6 atau 7 hari. Kata Rasulullah begitu. Ada yang kepada Rasulullah namanya Fatimah binti Hubais. Ya Rasulullah, aku ini kok keluar terus-terusan gak berhenti-berhenti selama 30 hari. Apa kata Rasulullah? Ambil kebiasaan umumnya berapa hari. Maka diambillah mazhab kita, rata-rata mazhab yang lain juga 6 sampai 7 hari kebiasaannya seorang perempuan. Beda nggak Bu kalau kita nggak belajar dengan belajar? Tahunya Bu Vila saya 15 hari kok. Tapi kenapa ketika terjadi lewat dari 15 hari keluar darah, keluarnya 20 hari, kok bukan 15? Emang begitu aturannya. Keluar yang disebut darah haid kalau dia keluar terus-terusan lebih 15 hari, contohnya 20 hari terus keluar, itu bukan 15 haid Bu. Jangan salah. Haidnya itu adalah kebiasaannya dia. Dia berapa? Sebelum dia kena istihadhah. Saya biasanya 4 hari Bu bilang, berapa hari Ibu haid? Lebihnya 16 hari sholat. Walaupun keluar darah. Atau kemudian saya 8 hari. Berarti lebihnya 2 hari istihadhah, sholat, puasa, hubungan suami dan sebagainya. Kalau dia punya suami. Kalau untuk anak yang baru balik, maksudnya baru pertama kali haid, kok ternyata sudah langsung 30 hari umpama itu? Iya. Itu ambil kebiasaan umum 7 hari. Jadi 23 harinya dia suci. Belum pernah haid, belum Iya. biasa. Kalau orang itu belum pernah haid, ambil haid secara umum orang lain. Orang lain umumnya berapa Bu? 7 hari. Ambil umum orang lain. Tapi kalau dia terbiasa haid 10 hari contohnya, tiba-tiba bulan depan kena istihadhah. Kenapa? Pakai alat kontrasepsi atau KB apa? Oh jadi kok 30 hari nggak berhenti-berhenti? Artinya apa? Yang diambil berapa hari? Sesuai kebiasaannya dia 10. Bisa dipahami nggak? Ibu-ibu yang sudah lansia nggak apa-apa nggak paham. Yang udah haid. Tapi kalau paham lebih bagus Bu. Kenapa? Nanti kan ada cucu, ada anak, dan ada door prize. Ada 3 Bu. Ya, itu bisa dipahami Bu. Nah nanti boleh tanya yang lain. Itu berkembangnya biasa Bu ini masalah istihadhah ini. Ya Bu ya, tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau haid, kalau lebih berarti bukan haid. Ada istihadhah bercampur dengan haid di dalamnya. Hitung-hitungannya kalau maksimal haid itu 15 hari. Ya, suka rancu Bu. Saya masih paham nih. Kalau maksimal haid Bu dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu haid itu maksimalnya. Terus nggak datang lagi setelah tanggal 15 haid. Tapi kalau haidnya darahnya keluar darahnya sampai 18 hari, 20 hari, 30 hari, bukan 15. Itu sesuai kebiasaan. Bisa pahami? Kalau misalnya kebiasaannya 15 gitu. Kebiasaannya 15 sampai 15. Iya. Iya, berarti sisanya hari Dia istihadhah. Nah, jadi kadang-kadang seorang perempuan bisa haid dalam sebulan berapa kali? 2 kali Bu. 7 tambah 15, 22, berarti 23 udah haid lagi. Itu kan baru sebulan belum selesai. Berarti bisa 2 kali. Ini salah, kalau umpama kan udah terbiasa 15 hari. Kemudian tiba-tiba dia cuma 7 hari. Itu bagaimana? Berarti udah suci 7 hari. Udah suci yang 7 hari. Biasa 15 hari, bulan depan kok 7 hari. Bulan depan 6 hari. Nah, akan kita lanjut ya Bu ya. Tadi 1, 2, yang 3 sekarang. Keluar darah tidak kurang dari durasi minimal haid 24 jam. Paling sedikit keluar darah haid itu Bu, hitungan dia haid itu
24 jam. Dihitung sejak dari pertama sampai hari ke-15. 24 jam itu dihitung dari pertama sampai hari ke-15. Paham? Agak paham. Saya agak paham. Jadi begini, ibu haid hari pertama zuhur datang, perhatiin ya Bu ya. Kemudian asar datang, zuhur 1 jam. Setelah itu nggak datang lagi. Asar datang lagi berarti 2. Malam nggak datang sama sekali. Dari pembalut malam nggak datang sama sekali. Subuh datang lagi. Berarti 3 jam. Hari kedua zuhur doang sama asar berarti 2 jam. 5 jam. Hari ketiga 2 jam doang berarti 7 jam. Hari keempat 1 jam doang berarti 8 jam. Hari kelima 2 jam doang 10 jam. Terus sampai hari ke-15 datangnya sedikit-sedikit. Harus dihitung Bu. 1 jam hari ini, 3 jam hari ini. Kok nggak nyampe 24 jam, nyampe 19 jam. Itu berarti bukan haid. Ibu ninggalin sholat nggak? Pasti ninggalin karena ngerasa itu gimana caranya? Harus dikodok 15 hari tadi. Caranya boleh sekaligus, boleh dicicil. Bisa paham? Tapi maksudnya gini Ustazah, 1 hari itu cuma keluar 1 jam umpama, itu terus suci bersih lagi, hari kedua 1 lagi gitu, atau gimana? Ibu hitung sudah sampai 24 jam kah? 24 jam dihitung selama interval dari hari pertama sampai hari ke-15. Hitung 24 jam. Saya bukan 15 film, tapi 4 hari. Hari pertama 3 jam, hari kedua zuhur asar maghrib 3 jam, hari ketiga sama zuhur asar maghrib 3 jam, sampai hari kelima 3 jam, 3 jam, 3 jam, berarti 15 jam. 3 hari, 5 hari, 3 jam, 3 jam, kali 5, 3 kali 5 berapa? Termasuk haid belum? Belum. Hitungnya itu Dihitungnya itu keluarnya misalkan dari jam 1 sampai jam 2. Iya begitu. Nah ini dari jam 2 siang, terus besok kok keluarnya jam 3. Ya, sampai jam 4. Kan ini dari jam 2 hari ini ke jam 3 besok kan udah dari 4 jam kan? Bukan dihitung begitu. Total Dihitung total jumlahnya. Dihitung total jumlah jam keluar darah dari rahim kita. Ini biasanya iya. Ibu saya panggil Bu Nabila sebentar ya Bu ya. Ini kayaknya Bu Nabila udah tambahan. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi berarti darah itu paling sedikit 24 jam. 24 jam. Artinya bukan sehari Bu. Itu tuh dihitung hari pertama keluar haid sampai hari ke-15. Ya, darah flek. Nah, darah flek ya Bu ya. Lanjut, nanti boleh ada pertanyaan. Keluar darah tidak lebih dari 15 hari. Nah, itu udah tadi. Tapi ini yang keempat berarti. Keluar darah tidak lebih dari 15 hari. Jadi kalau keluar darahnya 16, 17, 18 itu darah haid. Ada istihadah di dalamnya. Nah, hitungnya yang tadi ya Bu ya. Jadi kalau berlanjut berarti bukan 15 hari hitungnya, sesuai kebiasaan kalau dia biasa. Tapi kalau dia tidak biasa, baru pertama kali ambil kebiasaan orang-orang 7 hari begitu. Jadi ada istilah di dalam fikih itu, ada namanya mu'tada, ada namanya mubtada'ah. Mubtada'ah itu orang yang terbiasa haidnya berapa gitu. Kalau dia 8 ya 8 dihitungnya kalau dia kena istihadah. Tapi kalau mubtada'ah itu orang yang baru pertama kali haid. Ya, nah, biasanya anak umur 9 tahun gitu. Atau 10 tahun, ada juga 10 tahun, 12 tahun baru haid. Usia wanita haid selanjutnya. Usia wanita haid sudah 9 tahun Hijriah. Jadi kalau tahun itu Bu jangan pakai Masehi kalau ngitung haid. Kenapa? Karena kalau Masehi tetap, tapi kalau Hijriah biasanya sesuai
bulan, maju gitu kan. Jadi dihitungnya secara hijriyah. Nah itu biasanya, itu haid itu biasanya apa berapa? hari. 7 hari. Nah sekarang saya mau apa namanya? Kalau seandainya ibu ada kita keluar darah nih ibu, 2 hari hitam, kemudian 3 hari merah, 3 hari lagi coklat, udah 9 ya. Kemudian 2 hari lagi kuning. Suka begitu ya bu ya? Nah berarti berapa? 11 ya? 11. Darah apa itu bu? Darah haid. Belum 11 jam belum, bukan haid. Hah? Yang ke 11 jam. kan 2 hari hitam, 2 hari merah, 2 hari lagi kuning, kemudian 2 hari lagi kuning, agak kuning ya, 2 hari lagi putih kekuningan, tapi belum bersih. Itu 11 hari. Dihitung seandainya 11 hari nih bu, ini masih haid apa bukan? Haid. Hah? Haid. Yang sebelah sini bukan, yang sebelah sini haid. Berarti ada yang belum paham. Tadi dibilang paling banyak haid itu 15 hari. Dan warna darah haid itu ada 5 macam. Ada hitam, ada merah, ada coklat, ada kuning, ada putih kekuningan. Kalau ini darah ini keluar dalam waktu rentang sehari pertama sampai ke 15, ya, benar Bu? Nah, gitu. Lanjut ya Bu ya. Nah, batasan usia haid berapa? Batasan usia haid itu minimal. Kalau Imam Syafi'i tidak ada batasan. Mau 90 tahun dia keluar haid? Masih. Kalau Imam Maliki, kalau dia sudah berumur 70 tahun. Kalau umur 70 tahun, kemudian umur 71 tahun keluar darah, itu istihadah. Itu Imam Maliki. Kalau Imam Syafi'i, tadi apa tuh sama Hambali? Ada batas. Kalau Imam Hanafi nih Bu, di sini siapa yang dari Somalia, dari Afghanistan dan Pakistan? Itu kalau Imam Hanafi 50 tahun. Ibu yang umur 51 tahun ke atas angkat tangan. Masih enggak Bu? Ibu harus sholat. Kalau ibu imamnya Hanafi. Bu ya tadi 70 tahun siapa? Imam Maliki. Imam Maliki. Kalau Imam Hanafi ibu umurnya 51 tahun masih haid, itu harus sholat, harus puasa, boleh senggama sama suami dan sebagainya, baca Quran dan sebagainya. Ibu mau pilih mazhab yang mana? Syafi'i aja deh. Udah semuanya Syafi'i ya Syafi'i. Ininya mau yang enak, ininya mau yang gak enak. Udah, yang saya perhatiin Imam Hanafi aduh repot banget ya. Orang masih subur kok 51 banyak. Itu kayaknya enggak sih gitu ya Bu ya. Udah dihukumi istihadah. Nah, jadi itu ya Bu ya. Jadi saya sampaikan sekitar kita ada orang yang di luar bukan Syafi'i. Ada. Sebelum masuk istihadah, saya mau masuk ke nifas, tapi Ibu ada pertanyaan enggak tentang darah haid? Boleh. Ini mungkin nggak dialami semua orang ya. Ini saya pribadi Ustazah. Jadi kadang gitu ya, saya sudah kita berikan dengan kita colek dengan kapas lah, dengan pokoknya yang putih gitu. Sudah benar-benar putih. Nah, terus kita mandi. Terus Ibu ada ini kan, mic satu lagi tolong. Jadi setiap yang bertanya kedengaran sama sahabat-sahabat yang lain. Ya. Ibu siapkan kalau ada yang kurang paham tentang darah haid atau istihadah atau apa aja. Ya. Ustazah, yang ingin saya tanyakan, terbiasa saya sudah bersih,
sudah suci. Kadang yang sering-seringnya tuh 5, kadang 7 gitu. Makanya saya masih ragu-ragu gitu. Itu udah saya colek, udah bersih, tidak kuning, tidak ada coklat sama sekali. Kemudian mandi cuci. Setelah itu udah biasa itu. Kemudian ketika kita buang air kecil, seperti ada kayak rambut, tapi ada warnanya itu nggak bersih gitu. Ada kadang agak kuning, kadang agak coklat, tapi cuma serabut gitu, pendek, kayak rambut kecil gitu, pendek paling seperti gitu. Itu masuk haid atau bukan? Padahal sebelumnya itu saya sudah pastikan benar-benar suci gitu, karena sudah pakai kapas, sudah kelihatan. Saya kadang pakai, saya bener gitu, oh ini udah suci, benar-benar suci gitu. Itu masanya mungkin 5 atau 7 hari ya? Ya. Itu keluar yang kayak serabut. Ibu, Rasulullah melalui hadis Aisyah, kalau kalian biasa haid 7 hari kemudian dicolek dengan kapas sudah bersih, benar-benar bersih ya, bukan tiba-tiba ada yang keluar tadi itu biasanya intervalnya nggak lama ya, maksudnya masa itunya berganti hari ya. Kalau kita sudah dicolek dengan kapas itu sudah bersih, sudah Bu. Kalau itu kan dan setelah dia keluar dicolek lagi bersih biasanya. Iya. Nah, itu mah mungkin ada apa, rambut kecil pendek apa itu. Ya seperti itu Bu. Kalau udah dicolek bersih. Memang masih kayak lendir gitu, cuman kalau masih ada lendir, nah ini beda lagi Bu. Kalau masih ada lendir, tadi udah dicolek pakai kapas kayaknya putih. Mungkin waktu itu kita ceboknya bersih, punten ya, cebok bersih. Kemudian sebetulnya di dalamnya masih belum bersih. Kemudian sehari kemudian kok keluar lendir, masih kecoklatan, itu berarti masih haid. Lendir kecoklatan itu berarti masih haid. Kalau lendirnya nggak berwarna gitu, maksudnya terasa kayak aja, terasa kayak lengket gitu. Tapi warnanya nggak berwarna, berarti bukan. Kalau lendirnya berwarna yang putih ke kuning-kuningan itu masih haid. Nggak putih, cuma terasa kayak masih lengket gitu. Kalau lengket biasa Bu, wanita itu harus punya pelengket. Kalau enggak enak. Ada pelumas itu Bu. Pelumas. Iya. Ada yang tanya lagi? Ibu di sini ada yang sudah tidak punya pelumas? Pakai pelumas buatan Bu. Minyak zaitun. Banyak anak-anak Bu. Banyak anak-anak. Ini kan fikih, nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan seputar haid ya Bu ya. Ini ceritanya kan nggak haid udah sekian lama ya, sekian hampir setahun 2 tahun haid, tapi tiba-tiba keluar darah, tapi sekitar 2 hari, cuma 2 hari. Itu namanya haid atau darah kotor apa yang dari dokter mungkin? Berapa dulu tuh? Terima kasih. Silakan dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perhatian semua. Ibu hafal rumus 5 hal itu dikatakan haid. Yang tadi itu. Minimal haid berapa? 24 jam. Mama itu 2 hari datangnya. Mama Intan dihitung nggak? Selama hari pertama sampai hari kedua itu datangnya terus-terus. Apa hanya sekejap saja? Berapa jam? Berapa jam? Seharian. Iya, enggak terus ya, terus yang Inggris Bu. Tapi dihitung itu bisa sampai 15 jam gitu ya, atau 14 jam. Seperti pagi, siang, sampai 2 jam.
ngadat-ngadat, ibu harus hitung. Terus 3 jam. Kemudian sore datang lagi 1 jam asar. Datang lagi maghrib 1 jam. Berarti udah 5 jam. Maghrib datang lagi 2 jam. Berarti udah 7 jam. Subuh datang lagi 3 jam. Berarti udah 10 jam. Hari yang kedua berapa jam? Harus ditunggu. Pokoknya harus dihitung aja. Tiap sholat ibu harus ngecek. 1 jam tulis. Dicek lagi, oh ada lagi 2 jam. Ada lagi. Dihitung-hitung selama 2 hari. Kalau nggak sampai 24 jam itu bukan darah. Hitung 20 jam nggak jumlah keseluruhannya. Bukan haid. Tapi saya udah kadung ninggalin sholat, udah kadung yang lain. Sholatnya harus di kodok. Kalau di bulan Ramadan puasanya harus di kodok. Kalau belum sampai durasi minimalnya 24 jam. Ya Bu ya, dihitung. Begitu pula kalau yang seminggu datang. Plek ditunggu, jangan santai. Enggak salah. Besok datang lagi, ini mah haid. Hari ketiga, ini mah haid. Hari keempat haid. Enggak, belum tentu itu. Tulis sama ibu hari ini datangnya berapa jam. Zuhur datang, jam 2 udah berhenti. Kalau mau ketahuan Bu, beda lagi kalau banyak gitu kan. Kalau mau ketahuan sejam, nanti siang datang 2 jam, nanti datang lagi 3 jam, nanti datang lagi, oh maghrib sampai ke isya banyak 2 jam, itu berapa jam? 5 jam, nanti malam. Enggak usah. Ibu taunya sholat kalau udah 15 hari, baru ketahuan. Tapi kalau udah tahu bulan ini begitu, bulan depan begitu lagi, oh ini mah istihadah biasanya. Harus pintar mengira. Perempuan itu harus pintar Bu. Oh bulan kemarin kok ngeplek nggak nyampe 24 jam, sedikit ngepleknya karena faktor hormon KB. Nah ternyata sedikit. Oh bulan kemarin juga cuma beberapa jam, nggak nyampe 24 jam, berarti saya harus sholat. Sholat saja Bu, harus ada perkiraan. Iya betul. Dan haidnya pun gak lama, biasanya 4 hari, 3 hari, model saya udah 4 hari nih sekarang. Nggak ada haidnya lah Bu. Ya, berarti dia tidak subur, anak pasti. Nah, kalau wanita subur, ketika dia tidak dibuahi, maka darah yang membusuk, maka dia harus keluar, diluruhkan. Peluruhan namanya, kalau dalam ilmu medis. Di peluruhan dia keluar darah haid. Jadi kalau wanita yang tidak pernah haid, itu tandanya wanita tidak subur. Kenapa? Yang di KB biasanya keluar plek-plek, hitung Bu. Dari hari pertama keluar plek sampai 15 hari, adakah dia 24 jam? Ada berarti bukan haid. Aku bilang kalau 16-nya keluar juga dikit. 7-nya itu mah udah pasti istihadah. Sholat, puasa, layani suami. Ketika seseorang kena darah istihadah, nah ini Bu, dia harus konsultasi dulu ke dokter. Kalau kata dokter silahkan. Masa ibu mau terus 2 bulan gak ngasih gara-gara istihadah? Nah, kalau lagi deres, bilang ke suami, bang lagi deres, tar dulu ya. Kalau dia istihadah, bang lagi apa saat jeda nih, ayo lagi nggak apa-apa, karena istihadah hubungannya sama dengan wanita yang suci, itu contohnya. Maka ketika dia berwudu, dia harus berwudu di setiap waktu, kemudian ketika pakai celana harus diganti pembalut setiap sholat. Tidak harus mandi, wudu aja ibu, wudu aja. Jangan salah ini apa namanya
harus mandi dulu. Enggak Bu, wudhu aja yang penting. Dibersihkan alat kelamin kita, kemudian pakai pembalut, ditekan gitu ya, kemudian pakai pembalut yang luar, kemudian sholat. Dan untuk kejadian orang-orang wanita yang istihadah, Ibu yang istihadah ya, ini yang istihadah Bu, kalau ini agak gampang. Sulit itu kalau kena istihadah Bu. Kalau istihadah lagi deres-deresnya, zuhur datang nih, istihadah nih dari zuhur. Aduh banyak banget nih darah istihadahku. Ditunggu sampai jam 2, masih deres. Ditunggu sampai setengah 3, masih deres. Sedangkan asar jam 3, berarti ibu sholat jam kurang 15 menit. Masih bisa sholat, darurat. Iya, menghormati waktu. Supaya darah kita tidak terlalu mengganggu. Kalau deras mengganggu Bu. Ada banyak kejadian perempuan itu, kecuali darahnya tidak deras, sedikit-sedikit kayak gitu. Apa sholat pada tepat waktunya dan wudhu di setiap waktu. Kemudian Bu, tentang istihadah dari haid ini, istihadah itu Bu terbagi 2. Istihadah terbagi 1 istihadah sugro. 1 istihadah sugro. Kedua istihadah kubro. Sudah Bu? 1 istihadah sugro. Yang kedua istihadah kubro. Istihadah sugro itu kayak gimana sih Bu Fila? Istihadah sugro itu istihadah itu gampang caranya. Gimana? Kalau ada anak belum berusia 9 tahun sudah haid, maka itu namanya istihadah sugro. Dia bukan haid Bu. Umur 7 tahun keluar darah, 8 tahun keluar darah. Itu bukan haid namanya. Atau ada orang perempuan ketika dia haid, biasa haid 7 hari, kemudian 10 hari kemudian datang lagi, berarti hari apa? Hari ke-17. 10 tambah 7 keluar darah. Oh, aku baru 10 hari ini suci, sholat, kau udah lagi. Berarti ini namanya istihadah. Istihadah apa? Sugro. Kenapa? Karena dia keluar darah belum dilalui dengan suci 15 hari, datang lagi. Baru 10 hari suci dia udah datang lagi haidnya. Jadi haidnya pertama kan, haid pertama itu hari tanggal 1 sampai tanggal 7. Kemudian 10 hari kemudian datang lagi, berarti hari ke-11 ya Bu ya. Kok datang lagi, namanya istihadah. Kenapa? Karena belum dikosongkan interval 15 hari masa suci. Dia udah datang lagi tuh Bu. Itu namanya istihadah, bukan darah haid. Jadi harus sholat. Nah ini namanya istihadah sugro. Jadi belum genap 15 hari suci, dia sudah datang lagi. Begitu ya. Atau biasa dia 10 hari. Kemudian datang lagi haid hari ke-20. Ini istihadah apa? Sugro. Kenapa? Karena belum sampai 15 hari masa sucinya dia. Begitu ya Bu ya. Nah itu sugro. Jadi pertama kalau belum usia 9 tahun istihadah sugro. Kedua kalau haid yang pertama dengan haid yang kedua datang belum sampai 15 hari suci, maka itu dikatakan istihadah sugro. Gitu. Hitung-hitung ya Bu ya. Kemudian yang istihadah kubro nih agak sulit. Kalau istihadah kubro dari hari pertama sampai hari ke-15 masih ada, sampai hari ke-16 masih ada, sampai 20-30 terus tiap hari. Kebetulan sakit berarti. Aduh Bu, saya baru datang tadi, sandarannya terpotong. Alhamdulillah beliau sudah hadir, beliau menyempatkan. Bukan sengaja pasti Bu. Kita lanjut ya Bu ya. Jadi istihadah kubro itu darah yang keluar dari rahim wanita lebih dari 15 hari terus-terusan. Kalau dia
datangnya terus-terusan selama 3 bulan, contohnya yang sakit tuh ya, namanya istihadah. Gimana cara ngitungnya Bu? 7 hari suci, lebihnya 23 hari. Itu adalah 7 hari haid. 7 hari haid berarti 23 hari suci. Di keluar darah terus tunggu selama 1 bulan. Berarti ibu nggak sholatnya cuma 7 doang. Walau keluar darah sebulan nih. Nah, berarti yang sucinya 23 hari. Begitu aja. 3 bulan Bu Vina istiadah. Besoknya begitu lagi. Udah tanggal 23 suci. Udah sholat nih 23 hari. 7 kosongin lagi, nggak sholat lagi. Nggak sholat, nggak puasa, nggak hubungan suami, nggak ngaji dan sebagainya. Kemudian hari yang ke-8 hari sholat terus sampai hari ke-30 lagi. Begitu terus kalau istihadah kubro. Bisa dipahami Bu? Kalau istihadah kubro itu kalau dia lebih dari 15 hari, ambil haidnya sesuai kebiasaan. Contoh istihadah kubro. Dia keluar darah selama 18 hari nggak berhenti. Haid berapa hari? Sesuai kebiasaan kalau sudah terbiasa. Kalau terbiasa baru 15. Ambil kebiasaan umumnya 6 atau 7 hari. Berarti kalau dia datang 18 hari tadi keluar darah, ambil 7 untuk haidnya, berarti 11 hari istihadah, dia harus sholat walaupun keluar darah. Begitu namanya kubro Bu, istihadah. Istihadah kubro itu keluar darah nggak berhenti dari awal sampai melebihi ke-15. Mau hari ke-16, mau ke-17, mau ke-18. Cara ngitungnya tadi gimana? Sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan. Kalau dia baru pertama kali, ambil secara umumnya. Jadi bukan 15 hari. Kebanyakan orang bilang, itu haidnya 15 hari loh. Itu haid paling banyak 15. Bukan begitu Bu kalau ngitung kubro. Beda kalau ngitung sugro. Ya. Kalau ngitung sugro, istilah sugro tadi, dia haid dari tanggal 1 sampai tanggal 15. Haid 02 hari. Kemudian 5 hari kosong. Kemudian 3 hari datang lagi. 2 hari kosong sampai 15 hari. Nah, 15 hari berhenti. 3 hari datang lagi. Ini namanya istihadah sugro. Bisa Pak? Kalau istihadah sugro itu dia setelah 15 hari itu yang tadi ada jeda. Jedanya berapa hari tadi? 3 hari. Tapi kalau dia biasa 1 hari, sebelum 15 hari datang lagi, itu juga sugro. Itu tadi kenapa dibilang Bu? 15 hari itu 1, 2, 3 sampai 15 hari. Kemudian hari ke-18 datang lagi, kan itu sugro. Karena masa suci intervalnya nyampe 15. Dipahami nggak Bu? Ada yang masih gini-gini? Nah, pusing. Pesan Bu, udah saya 4 kali pertemuan, bisa masih nanya lagi. Saya ini habis ini. Aduh, kan baru dikasih. Nanya lagi Bu, terus. Tapi sering, nanti ngerti. Makanya saya ulang-ulang lagi. Maka ibu pertama supaya nggak pusing dan nggak nanti bertanya terus, lihat rumus bahwa darah itu katakan haid tidak lepas dari 5 rumus. Kalau di umurnya sudah 9 tahun, paling sedikit berapa? 24 jam terbentang dari hari pertama sampai 15. Kemudian tidak boleh lebih dari 15 hari. Kalau lebih berarti bukan? Nah, itu penghitungnya ya. Terus apa lagi? Yang istiadah sugro-nya. Baru 3 Ustazah. Ini sekarang haid. Usia wanita haid udah keluarnya tanpa sebab kecelakaan, sakit atau yang lainnya. Keluarnya itu karena emang sehat Bu, dia perempuan karena sehat.
bukan karena sakit atau kecelakaan. Itu ibu hafalin ya. Oh ini, jadi kalau keluar dari rumus, nah itu bukan haid. Dan istihadah terbagi satu istihadah, dua istihadah kubro. Apa bedanya bu? Istihadah sugro, kalau haid yang kedua datang kurang dari 15 hari masa sucinya, ya bu ya. Jadi belum 15 hari masa suci nih, hari mainnya 7 hari. Tanggal 12 sudah datang lagi, baru 10 hari sucinya padahal datang lagi. Berarti itu istihadah sugro atau dia belum berusia 9 tahun. Bisa paham? Penyakit ya bu? Itu penyakit bu. Kalau dia belum 10 hari contohnya, 15 hari suci udah datang lagi. Berarti itu bukan darah yang keluar dari rahim atas. Dia darah keluar dari rahim yang paling bawah. Ini rahim kan bu ya, gantung gini rahim. Kalau rahim itu rahim paling bawah, urat. Bukan karena di sini. Kalau ini itu tempat dibuahinya sperma oleh sperma. Kemudian kalau tidak dibuahi dia akan menjadi darah yang busuk, meluruh ke bawah. Nah, itu namanya darah haid. Tapi kalau darahnya istihadah itu dari rahim paling bawah, dari urat. Kata Rasulullah, kenapa orang keluar darah istihadah itu darah gangguan syaitan? Karena gangguan syaitan. Supaya apa? Supaya orang was dalam beribadah. Sholat nggak ya? Sholat nggak ya? Ketahuan kalau yang malas, udah ini mah haid. Doan bu. Kalau yang ragu-ragu, istihadah apa haid? Istihadah apa haid? Tapi dia nggak belajar. Akhirnya menyimpulkan sendiri, ini mah istihadah. Akhirnya dia sholat, padahal itu haid. Jadi bikin was-was. Sebetulnya apa yang ingin disampaikan oleh Allah kepada orang-orang istihadah? Pertama, jangan membiarkan diri kita kena penyakit was-was. Kedua, harus punya ilmunya. Gitu bu. Jangan nentuin sendiri. Ini haid. Kata perempuan bilangnya ini mah haid. Iya, nentuin sendiri, ngerti jadinya. Padahal udah ada aturannya dari Rasulullah, kemudian ditah oleh Imam Empat Mazhab. Begini. Kalau kita kan Syafi'i. Nanti beda lagi bu kalau Maliki Hanafi. Kalau tidak ada pertanyaan, lanjut ke nifas. Tadi udah ya, sugro sama kubro. Ada yang belum paham bu? Begitulah punya salah paham sendiri. Saya ragu-ragu dengan Bu Zainab sudah paham. Tanya aja bu, ditanya. Tanya aja bu. Kalau dalam 2 hari itu kurang dari 24 jam, berarti itu bukan darah haid. Itu darah istihadah. Tapi kalau setelah Mama Intan hitung selama 2 hari tadi, kan deras tuh banyak, terus-terusan, berarti itu haid. Dihitung, ini udah 24 jam nih. Berarti kita ngecekin mulu ya bu? Iya. Ngecekin keluar lagi. Perempuan harus begitu. Iya, kecuali Mama Intan 2 hari itu belum 24 jam. Tapi seminggu kemudian datang lagi. Pokoknya intervalnya dari hari 1 sampai 15. 7 datang lagi, berarti itu haid. Kalau sampai 24 jam. Ya. Kalau Jangan lihat harinya, Bu, lihat jamnya. kalau seandainya ini jatuh waktunya tanggal haid, terus tapi ya, ini jatuhnya misalnya dia tanggal memang waktunya haid, tapi dia terus-terusan nggak sampai 24 jam, misalnya hanya 22 jam, tapi keluar terus, itu termasuk istilah haid. Oh gitu. Bukan haid. Walaupun itu keluar terus menerus, bukannya sedikit-sedikit. Jadi ibu pertama subuh jam 4. Banyak zuhur datang terus. Setiap ganti pembalut penuh lagi. Ganti pembalut penuh lagi. Tiba-tiba jam 2 malam berhenti. Udah diganti tuh, kebetulan bangun kan. Diganti sampai nggak datang lagi, sampai besok nggak datang lagi. Ya, kok 22 jam doang. Saya udah ninggalin sholat. Kodo sholat. Dosa, nggak dosa. Sampai ada begini, kalau orang biasa haid 7 hari, tiba-tiba bulan haidnya hari, kemudian dia nunggu nggak sholat, selesai 7 hari.
nggak datang tuh. Hari yang ke-8 datang lagi. Begini, biasa dia haid 7 hari. Dia tiba-tiba bulan ini datang haidnya 5 hari. Hari ke-6 kita nggak sholat, kalau orang biasa datang kan. Biasa kan 1 hari, saya nunggu sampai 7 hari. 7 hari nggak datang. Tiba-tiba hari ke-8 datang. Kita udah lama sudah belum Bu, kan kita nunggu nih contohnya. Kan lagi nunggu karena 7 hari kan. 6 bersih. Saya biasa 6 hari kok saya 7 hari masih bersih, nggak sholat juga kan? Hari ke-8 datang. Ibu tadi di kodok nggak sholat? Hah? Jangan paling enggak, itu nggak berilmu. Jangan paling enggak. Nggak di kodok. Kenapa? Karena kebiasaan kita haid 7 hari kan, hari ke-8 ternyata datang lagi. Masalahnya itu nggak di kodok. Tapi, ibu nih, biasa haid 7 hari, hari ke-5 bersih atau hari ke-6 bersih. Kita nunggu, biasa saya 7 hari kok, hari ke-7 nggak datang lagi. Hari ke-8 bersih, hari ke-7 kita nggak sholat. Di kodok nggak? Kenapa? Karena ada datang lagi. Berarti di kodok, kecuali kalau datang lagi baru di kodok Bu. Kalau kebiasaan seperti itu bisa dipahami. Saya Bu biasa haid 4 hari, tiba-tiba pernah haid jadi 3 hari. Hari ke-4 saya nggak sholat Bu. Nunggu juga Bu. Nunggu saya. Tahu nggak Bu? Hari ke-5 datang. Saya nggak sholat hari ke-4 nggak saya. Kenapa? Biasa 4 hari. Kecuali hari ke-6 nggak datang lagi, itu harus gitu. Masalah kodok ini harus kita lakukan kalau ada datang lagi. Kalau nggak di kodok. Dan itu hari kebiasaan. Bu Vila, saya mau nyoba-nyoba. Teman saya biasa 7 hari, saya biasa 5 hari. Saya juga nyobain teman saya. Ngapain? Nggak usah. Itu harus di kodok Bu. Iya, karena biasanya nggak gitu. Cuma males. Banyak Bu masalah-masalah ini. Saya subuh haid merah darah itu lama buka darah. Waktunya haid, waktunya tanggal 20. Boleh Bu, biar teman-temannya mendengar. Kalau kebiasaan saya pagi itu subuh nih keluar, bangun dari tempat tidur keluar banyak apa darah yang darahnya gitu Bu keluar. Terus habis itu saya nggak sholat sampai seharian, saya tunggu seharian nggak keluar Bu, bersih sebersihnya. Dan kencing Bu, keluar kencing tuh kayak darah putih bersih. Siang itu Bu sampai sore. Saya nggak sholat kan, nunggu. Biasa 3 hari seperti kata Ibu, biasa hari saya tunggu. Nggak saya tunggu 3 hari Bu, karena nggak sholat nggak enak. Orang tadi subuh doang kan, besok pagi nggak keluar lagi Bu. Nah saya itu nggak keluar. Sore mandi bersih, sholatlah saya. Besok subuh lagi keluar lagi. Gimana itu Bu? Betulnya 3 hari. Ambil mus. Paling sedikit berapa? 24 jam. Ibu hitung. Subuh doang kan datangnya 3 hari berturut-turut, paling 2 jam. 24 jam. Nah, berarti istirahat. Ibu harus kodok sholatnya. Nggak sholat kan? Kodok sholatnya. Nggak tahu. Nanti sholat lah. Ibu minta taubat sama Allah. Nggak tahu nggak dosa. Bu, biar kita masih masa subuh. Iya. Maksudnya kita kan umur ini masih subuh. Iya. Hitung rumus ini Ibu. Kalau hafal, insya Allah. Dan saya tanya bidannya, Bu bidan kok saya tanya begini, itu nggak apa-apa Bu, apanya pengaruh KP. Nah itu dari segi hormon kesehatan. Kita kan nggak lihat hanya dari segi kesehatan dalam sholat itu, tapi dari segi agama itu Bu. Sholat hubungannya dengan kesehatan. Iya, kalau kata dokter itu kan lagi sakit terus sholat. Dalam agama ya sholat semampu kita, ya mungkin kedip juga gitu. Ada yang mau ditanyain lagi?
Kalau tidak ada, mumpung ada di sini saya habis ini saya pulang. Berarti nanyanya di WA lagi ke Tanya nanti kita kurang paham ditanya. iya. Besok-besok nanya lagi. Nifas ya Bu ya. Nifas itu darah yang keluar dari rahim perempuan karena setelah habisnya melahirkan bersih atau karena keluarnya calon abang bayi. Calon itu artinya apa Bu? Janin yang belum jadi. Alakoh berarti Keguguran. keguguran. Bu Vila keguguran ada nifasnya enggak? Tergantung. Kalau dia habis keguguran masih keluar darah, berarti ini nifas. Kalau habis melahirkan ibu keluar darah sedikit pun berarti ibu nggak nifas, langsung mandi melahirkan namanya. Mandi melahirkan kalau ibu tidak keluar darah nifas setetes pun, namanya darah wiladah. Tapi kalau ibu habis melahirkan keluar darah nifas, nggak usah mandi melahirkan, langsung aja tunggu selesai. Kan kadang ada yang bertanya, Vila katanya kan mandi wiladah itu wajib. Emang wajib Bu, tapi ibu dapat nifas enggak? Ya nggak usah. Ini habis melahirkan karena katanya wajib mandi, udah gitu ada nifas, nggak sholat lagi, nggak begitu Bu. Jadi sekali aja nanti nunggu nifas selesai. Itu mandi wiladah itu kalau seorang wanita tidak mendapatkan nifas, keluar darah setelah melahirkan. Pertanyaannya, sejak kapan darah nifas itu disebut nifas? Nah ini beda Bu mazhab. Mazhab beda. Kalau Imam Syafi'i sama Hanafi sama. Pokoknya dia dikatakan nifas kalau anak yang ada di rahimnya bersih, mau kembar pakai, pokoknya udah bersih. Kalau masih ada, nah itu nifas, berarti dia harus sholat, harus puasa. Ini belum keluar setelah 2 SG masih ada nih, ini udah keluar 1 Bu. Itu belum wiladah, belum nifas. Walaupun keluar darah. Iya, walaupun keluar darah. Jadi syaratnya Bu, harus keluar bayi atau dalam bayi secara bersih, sempurna di dalam rahim. Itu Imam Syafi'i sama Hanafi. Kalau Imam Hambali, darah nifas itu darah keluar 2-3 hari sebelum melahirkan kalau dia kontraksi. Nih, kalau ibu kontraksi kan suka keluar lendir ya Bu, darahnya. Ibu sholat nggak? Banyaknya nggak sholat karena nggak ngerti. Imam Syafi'i mengatakan itu bukan darah nifas, itu menghamba. Bisa dipahami Bu? Jadi kalau kita lagi kontraksi nih, kontraksi belum keluar nih bayi Bu, subuh, ibu sholat, tapi udah keluar bercak Bu Vila, itu bukan darah nifas. Belum. Kalau nifas itu menurut Syafi'i sama Hanafi kalau udah keluar atau guguran udah keluar. Jadi kalau masih mulus, tapi kan kalau udah mau keluar tuh bilang 1 jam lagi begitu asar mau keluar, itu dimakfu. Lagi mulus luar biasa itu kali ngeden gitu. Asar ya. Kita jelas salah contohnya. Asar itu dimakfu. Kalau lagi sakit luar biasa. Tapi itu bukan darah nifas. Bisa dipahami. Itu Imam Hambali itu 2-3 hari itu enak tuh Bu kalau ngambil Hambali. Kan biasanya kontraksi perempuan itu. Jadi kalau kita ibu punya anak nih, ada yang kakak saya seminggu, mana kayak seminggu muter kayak mau melahirkan gitu. Itu walaupun keluar lendir tiap hari keluar, pecah ketuban dan sebagainya, itu tetap dia harus sholat. Ini mazhab Syafi'i. Saya sampaikan ya. Nah ibu siapa yang hamil lagi? Nah, Unida begini. Ini ada ini kasih mau bertanya. Siapa yang mau hamil lagi? Bu Faiza mau hamil lagi. Ya Allah kita bareng-bareng doain ya. Mudah-mudahan dikasih keturunan lagi. Amin. Didengar oleh Allah, didengar dari langit. Lanjut ya Bu ya. Itu kan dari nifas.
Darah nifas itu tidak ada ketentuan paling sedikit, nggak ada. Pokoknya satu titik aja itu darah nifas. Satu tetes gitu, sejam itu darah nifas. Beda dengan haid. Haid harus ngumpulin sampai 24 jam. Kalau enggak, satu tetes atau 1 jam. Kok 1 jam doang? Kenapa? Ada putranya Rasulullah, putrinya Rasulullah, Siti Fatimah tidak alami nifas. Jadi setelah melahirkan Hasan dan Husain tidak keluar darah setetes pun. Dia mandi, wiladah, sholat dan sebagainya. Tapi kalau kita biasanya sampai 40. Nah, di dalam mazhab Syafi'i. Nah, ini perbandingan mazhab ya Bu ya. Di dalam mazhab Syafi'i tadi udah darah nifas. Sekarang maksimalnya berapa hari? Dalam mazhab Syafi'i maksimalnya 60 hari. Jadi kalau ada ibu yang melahirkan keluar darah 45 hari, 50 hari, 55 hari, 56, 57, 58, 59 keluar 10 itu masih darah nifas. Tapi kebanyakan secara umumnya 40, kebanyakan ya Bu ya. Kebiasaannya 40 hari. Bisa dipahami? Nah, tapi Ibu perhatiin ya, darah nifas ini tidak akan dikatakan darah nifas kalau Ibu sudah mengerti tentang darah haid. Kalau dia terjeda berhenti 15 hari, nah, tanggal 1 lahiran, tanggal 2, 4, 5 keluar darah. Setelah itu berhenti sampai tanggal 20, berarti 15 hari berhentinya ya Bu ya. Tanggal 21 orang lagi nifas apa haid? Haid. Kenapa? Kalau dia terjeda dengan masa suci 15 hari nifas nih. Kalau itu haid yang tadi insya Allah lebih mudah memahaminya. Maka itu darahnya bukan darah nifas, tapi darah haid. Bila datang lagi 10 hari atau 12 hari, oh itu darah haid, bukan nifas. Kenapa? Karena terjeda 15 hari masa suci. Bisa dipahami Bu? Ibu pas 40 hari, kemudian setelah 40 hari bersih, datang lagi ketika 15 hari tambah 40, 5 hari ke 56 Ibu datang lagi. Berarti kan terjeda 15 hari. Darah apa namanya? Haid. Kalau terjedanya itu rentangnya antara dari pertama keluar sampai 60 hari Bu ya. Nah itu. Sekarang bagaimana kalau setelah dia itu nifasnya selama 60 hari, 10 hari nifas, 10 hari kemudian suci, Ibu sampai udah mandi karena udah nyangka suci bersih, tapi dia 10 hari lagi datang, berarti tanggal 21 datang kan 1 sampai tanggal 10 nih nifas. Kemudian 10 hari lagi bersih, 21 hari datang lagi tanggal 21 nifas apa? Belum 15 hari. Apa disebut? Nah betul, Bu Tati memilih Bu Zainab. Karena belum 15 hari, maka itu dimakan nifas. Sekarang istihadah dari nifas Bu, karena jarang akan nyamanya, tapi ada Bu bagiannya. Ada orang keluar setelah melahirkan itu selama 70 hari berturut-turut. Nah, ini udah mau akhir nih Bu, tenang aja yang lihat jam. Saya juga tahu. Nah, udah 3:30 ya Bu ya? Masya Allah, udah. Ini udah ya Bu ya, nanti kita lanjut yang lainnya. Mau bagi-bagi itu kan, door prize-nya belum, Masya Allah sayanya. Nah, kalau 70 hari Bu, keluar darah dari habis melahirkan terus-terusan, maka disebut darah nifas itu adalah kayak haid lagi. Kalau dia baru melahirkan, maka dilihat kebiasaan umum. Kebiasaan umum orang nifas berapa hari? 40 hari. Berarti yang 30 hari dia istihadah. Kalau dia tahun kemarin biar nifasnya 50 hari, sekarang tiba-tiba ada 2
70 hari. Berarti ya 50 hari. Karena tahun kemarin 50 hari. Berarti yang 20 hari istihad. Was Bu. Katanya tadi pengen pulang. Jadi langsung kita lempar pertanyaan kuis atau tutup dulu? Yes. Kan ada di situ langsung nanya aja. Nah, Bu nanti ada hadiahnya ya.